Oke, selamat pagi. Jika ada video saya seperti ini, ada kemungkinan saya jam kosong hari ini. Ini hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023. Pada hari ini kita akan belajar materi perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku khusus. Nah, akan share screen. Nah, seperti ini ya. Nah, misalnya, perbandingan sisi-sisi segitiga khusus. Ini kalian bisa lihat di Jamboard kalian yang di Google Drive. Misalnya kita punya suatu segitiga sama sisi, yaitu segitiga ABC. Nah, kalau begitu saya mau tanya, misalnya panjangnya ini adalah 2 gitu ya, bukan 2 cm tapi 2 gitu ya. Maka BC juga 2 dan AC pun sama 2. Lalu apa yang dimaksud dengan perbandingan sisi-sisi segitiga khusus? Segitiga sama sisi, artinya kan semua sisinya sama, ya enggak? Berapa? Ya, sisinya itu adalah 60 derajat. Berarti di sini 60 derajat. Dan di sini pun juga sama, 60 derajat. Nah, artinya segitiga sama sisi itu memiliki panjang sisi yang sama, ya kan? Panjang sisi AB sama dengan BC sama dengan AC. Dan memiliki besar sudut yang sama besar juga, yaitu 60 derajat. Nah, lalu dari sini saya mengambil eh, garis bagi sudut yang merupakan eh, sudut siku-siku di D. Berarti di sini kalau garis bagi artinya besar sudut yang di sini sama dengan yang di sini, ya enggak? Berapa di sini jadinya? 30 derajat. Ingat ya, suatu segitiga itu jumlah besar sudutnya yaitu sama. Ya, besar semua sudut pada suatu segitiga adalah 180 derajat. Berarti kalau segitiga sama sisi 60 tambah 60 tambah 60, 180 derajat. Kalau segitiga siku-siku, segitiga BDC, ini adalah segitiga siku-siku kalau sudut B atau BDC 30 derajat dan sudut DCB 60 derajat, berarti di sini 90 derajat ya, karena siku-siku. Dan ini kalau kita jumlahkan sudah 180 derajat. Lalu apa sih hubungannya dengan perbandingan sisi segitiga siku-siku khusus? Hubungannya seperti ini ya. Ini namanya sudut D ya. Nah, ini kita sudah tahu 90 derajat. Yang ini 60 derajat, ya kan? Dan di sini 30 derajat. Nah, karena BD ini merupakan garis, bisa dibilang garis bagi sudut, atau garis tinggi juga bisa sih di sini. Berarti panjangnya DC ini berapa? Otomatis panjang DC ini ya, panjang DC ini, saya ganti tinta aja. Panjang DC itu setengah dari ini, DC, ya kan, sama dengan AD sama dengan setengah dari apa? AC. Iya enggak? Berarti di sini satu. Dan di sini juga satu. Sehingga kita mendapatkan segitiga yang baru, yaitu segitiga siku-siku khusus dengan
panjang BC sama dengan 2, panjang DC ini 1. Nah, lalu berapa panjang BD? Ingat rumus segitiga siku-siku. BC kuadrat sama dengan, ya, apa? BC kuadrat sama dengan DC kuadrat ditambahkan dengan BD kuadrat. Nah, karena yang kita tanyakan adalah BD, saya akan langsung aja ya. Kita menulis seperti ini kan boleh ya. BD kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangin dengan DC kuadrat. Ya kan? Karena BC ini merupakan sisi miring atau hipotenusa. Nah, sehingga kita mendapatkan 2 kuadrat dikurangin 1 kuadrat sama dengan berapa? 4 dikurangin 1. 4 dikurangin 1 ini adalah BD kuadrat. Nah, sehingga kita mendapatkan nilai BD sama dengan akar 3. Sehingga di sini nilainya BD adalah akar 3. Oke, sampai sini saya kira bisa dimengerti ya. Saya akan gambar ulang lagi. Nah, tadi di sini apa? D ini nih. Nah, yang di sini C, yang di sini B. Ingat ya, ini siku-siku, jangan lupa. Di sini berapa? 60, di sini 30. Di sini berapa tadi tingginya? Ini derajat ya. Di sini 2, di sini 1, lalu di sini, nah, akar 3. Nah, misalkan kita membuat suatu perbandingan panjangnya berapa gitu ya. Kalau kita bikin perbandingan kan berarti saya dari yang paling panjang dulu ya. BC kita bandingkan dengan eh, BC kita bandingkan dengan BD. Nah, ingat yang kemarin triple Pitagoras. Ini triple Pitagoras tapi khusus ya. Misalnya BC sama dengan 2, ya kan? Berarti perbandingannya DC itu 1. Dan BD itu berapa? Akar 3. Nah, kalau saya ingin menggunakan angka ya, saya ingin menggunakan angka gitu. Misalnya di sini saya kasih perbandingannya menjadi 2A, 1A, dan ini 3A. Akar 3A maksudnya ya. Seperti ini. Nah, misalnya saya punya segitiga. Segitiga siku-siku khusus ya, yang di sini saya tahu di sini siku-siku, di sini adalah D, lalu di sini adalah B, lalu di sini adalah C. Nah, ketika saya hanya memberi tahukan bahwa di sini sudutnya 60 derajat dan saya minta di sini 18 cm aja deh. Lalu saya tanya berapa panjang BD? Ya, seperti ini. Gimana cara kalian mengerjakan? Kita bisa menggunakan suatu perbandingan ya. Nah, sehingga panjang BD itu kita peroleh dengan cara BC ya per BD
sama dengan berapa nilai perbandingannya? Ya, BC banding BD. Benar ya. Dua, kalian boleh menuliskan dua boleh, atau menggunakan dua A boleh. Tapi kalau saya lebih suka dua. Mungkin kalian akan bingung, kenapa sih Pak di sini ada A-nya, di sini nggak ada. Maksudnya ada A-nya ini mewakili angka ya. Ini. Oke, diikutin dulu. Ini mengikuti angka, ingat ya. Lalu kalau di sini adalah bentuk perbandingannya. Kalian boleh menuliskan A, boleh, dua A itu boleh. Tapi enggak juga enggak apa-apa. Itu enggak ada pengaruhnya, Pak. Lalu kita bandingkan dengan BD. BD itu akar 3. Biar sama deh ya, saya kasih A ya. Ini ya. Kalian boleh nggak pakai A. Nah, itu maksudnya itu berapa yang harus dikalikan gitu. Nah, BC itu 18. BD ini yang kita tanya sama dengan 2A per akar 3A. Di sini kan A bisa kita sederhanakan ya. Karena itu Bapak bilang kalian boleh menggunakan A-nya, boleh tidak. Nah, lalu ingat kita menggunakan perkalian silang. Ingat ya perkalian silang ya, jangan sampai nggak ingat. Nah, ini perkalian silang. Nah, perkalian silang. Nah, lalu kita kalikan langsung. Ya, 18 kita kalikan dengan akar 3. Kita boleh menuliskan seperti ini ya. 18 dikalikan dengan akar 3 langsung seperti ini boleh. 18 akar 3. Nggak bingung ya? Kalian boleh menulis seperti ini, boleh. Kalian juga boleh menuliskan 18 dikalikan akar 3, boleh. Sama saja. Nah, lalu sama dengan 2 ya, dikalikan dengan BD. Nah, lalu kita mendapatkan nilai BD sama dengan berapa? 9 akar 3. Satuannya sentimeter. Nah, keunggulannya adalah seperti ini. Lalu, ini nanti akan kita gunakan terus ya. Nah, misalnya lagi, saya punya soal. Ini saya kasihkan soal yang variasi. Nah, oke, berarti di sini yang 30 derajat. Hmm. Oke, di sini yang 30 derajat, di sini saya kasih nilai A, di sini B, di sini C, dan di sini D. Ya. Kalau saya berikan di sini, ya, berapa? Kalian pengen berapa? Sisi miring, ingat ya, sisi miring itu sisi yang terpanjang. Saya kasihkan di sini 20. Ya. Lalu soalnya, tentukan luas persegi panjang itu. Nah, luasnya berapa? Nah, cara menentukan luasnya kita harus mencari panjang AB dan BD, ya kan? Nah, gimana cara mencarinya? Yang pertama kita lakukan ya, ingat perbandingannya. Jangan terkecoh dengan hurufnya ya. Kalian harus mengingat perbandingannya. Kalau kalian tanya, Pak, gimana ya Pak cara mengingatnya ya Pak? Sebenarnya kita hanya perlu penalaran begini ya. Penalarannya bagaimana?
Ini yuk, saya bantu ya. Di sini saya mengurutkan dari yang paling panjang aja ya, biar kalian lebih mudah mengingatnya ya. PD banding dengan AB, lalu saya bandingkan dengan AD. Ya, kita bandingkan ya. Nah, ingat ya perbandingannya tadi ya. Sisi yang paling panjang BD ini berapa? Dua, ya kan? Lalu kan otomatis di sini 60 derajat, ya enggak? Nah, ingat ya, ini adalah 60 derajat. Dan ini otomatis perbandingannya 1:2. Ya kan? Berarti AB itu 1 perbandingannya ya. Lalu AD sisanya. Sisanya berapa? Akar 3. Ingat, akar 3 dan akar 2 itu nilainya besar 2 ya. Pak, saya masih nggak ngerti, Pak, kok bisa 1 sih, Pak, AB-nya ya. Kalau kalian bingung ya, bermainlah imajinasi ya. Kita akan bermain imajinasi. Caranya bagaimana sih bermain imajinasi? Nah, kalau kalian bingung, cari yang pertama itu sudut 60 derajatnya ini. Kita mengimajinasikan bahwa ini adalah suatu segitiga sama sisi. Ya, jadi meskipun hurufnya dibalik-balik, kalian nggak akan bingung kalau kalian udah tahu patokannya ini. Imajinasikan bahwa ini adalah segitiga sama sisi. Berarti di sini berapa? 60 derajat. Ini imajinasi aja ya. Nah, ini saya kasih O ini. Nah, ini segitiga ya. Segitiga tapi segitiga imajinasi ya. Kan ingat yang tadi ya. Kalau seperti ini pasti kalian tahu. Oh, yang ada 60 derajatnya pasti ini setengah dari yang ini, yang sisi miringnya ini. Ya kan? Pasti setengahnya. Panjangnya pasti setengahnya gitu. Otomatis di sini. Ini pasti panjangnya adalah akar 3. Ya, akar 3 dari eh, ya kan ini akar 3-nya, perbandingannya kan ini yang akar 3, yang ini perbandingannya 2. Nah, kalau konteks seperti ini saya kasih A gitu. Ya, yang ini pasti akar 3, ya kan? Yang di sini pasti 2A. Ya. Lalu yang di sini A gitu ya, panjangnya. Ini pasti setengah dari ini. BA pasti setengah dari BD. Nah, seperti itu. Ingat, gunakan imajinasi kalian di sini. Jadi kalian nggak perlu menghafal banyak-banyak. Lalu gimana cara mencari BA? Nah, BA kita bandingkan dengan BD itu sama dengan, ingat ya, yang di sini mungkin beberapa bingung. Nah, kalau BA ini ya, ini kan sisi yang perbandingan 1 ya. Ya, berarti kan BA sama dengan yang A atau 1 ini. Itu A juga boleh. Banding AD. Kok AD? Banding BD. Ya kan? Oh, BD itu yang paling panjang. Berarti yang 2A. Nah, hanya kita bisa coret. BA berapa? Ini BA yang kita tanyakan. Nah, ya. BD berapa? 20. Perbandingannya 1:2. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Lakukan perkalian silang lagi. 2BA sama dengan 20. BA sama dengan berapa? 10. Ya. Satuannya apa? Tidak ada. Di sini nggak saya kasih satuannya. Oke, lalu setelah ini apa yang kita lakukan? Sebentar, alarm saya bunyi.
Maaf ya, saya lanjutkan lagi. Nah, sehingga panjang AD itu ya, AD ya kan AD yang kita tanyakan ya. Berapa panjangnya AD? Nah, karena kita sudah tahu BA, kita boleh menggunakan BA. Sama dengan satu ba- satu A ini ya, banding akar 3 A. Atau A akar 3 boleh kalian balik. Nggak masalah. Nah, berapa ini? AD berapa AD? AD yang kita tanyakan. BA berapa BA? Nah, BA tadi kita udah tahu 10. Lalu ini satu hanya kita coret saja. Satu banding akar 3. Bener nggak ini? Kalau saya tulis seperti ini. Bener nggak? Ayo. BA yang akar 3. Bener nggak? Ya, ternyata kalian cukup jeli. Ya. Ingat ya, AD, ya, AD mana AD? AD yang akar 3. Jangan sampai kebalik. Jadi kalau kalian ya, ketika mengerjakan, ingat jangan sampai terbalik seperti itu. Pasti kalau kalian terbalik, jawabannya nggak akan ketemu. Nah, saya hanya mencontohkan gimana kalau saya balik. Jadi, agar kalian nggak terkecoh gitu. Nah, Adi, ingat ya, Adi, mana Adi? Adi yang akar 3 ya. Nah, akar 3. Ya. BA, BA yang A atau satu A. Adi berapa Adi? Di sini. Adi yang akar 3. Lalu di sini satu. Ya. Sehingga kita mendapatkan Adi sama dengan 10 akar 3. Nah, saya kotakin kecil di sini. Luas persegi panjang apa? Luas sama dengan BA kita kalikan dengan AD. Sama dengan 10 kita kalikan dengan 10 akar 3. Sama dengan 100 akar 3. Wah, nggak muat. Ya, tapi bisa dipahami ya. 100 akar 3. Nah, perbandingan sisi-sisi segitiga khusus. Ini ada dua jenis segitiga khusus yang saya pakai di sini. Itu yang pertama tadi. Lalu yang kedua yang seperti apa? Yang kedua ini segitiga siku-siku. Sama ya, konteksnya segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku saya taruhlah di sini A, di sini B, dan di sini C. Nah, siku-siku ya. Misalnya sudutnya sama ya. Sudutnya ABC sama dengan sudut ACB. Saya berikan 45. Tapi sebenarnya kalian harusnya sudah tahu ya kalau saya bilang sama ini sebenarnya berapa ya. Pasti sudah tahu dong karena jumlah semua sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Kalau saya bilang ini sama kan, kalau siku-siku kan 90 derajat. Otomatis kan 90 dibagi 2. Ini 45 dan di sini 45. Ini nggak perlu saya tulis sebenarnya sudah tahu ya. Ini 45. Nah, apa dampak yang bisa kita dapatkan kalau kalau kedua sudutnya ini sama. Dampaknya adalah ya, ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Berarti panjang AB sama dengan panjang BC. Kok BC? AC ya. Nah, inilah dampaknya atau akibatnya ya. Nah, karena siku-siku masih ingat ya, kalau
panjangnya AB ini sama, saya taruh satu gitu ya, saya berikan satu gitu ya, maka panjang BC berapa? Nah, pakailah teorema Pythagoras. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambahkan dengan AC kuadrat. Lalu satu kuadrat sama dengan ditambahkan satu kuadrat sama dengan berapa? H. Dua. Dua. Seperti Sarini isi dua. Ini ada iklannya. Wah. BC sama dengan akar dua. Berarti di sini akar dua. Sehingga perbandingannya, ya perbandingan panjangnya berapa? AB dibandingkan AC. Lalu kita bandingkan dengan BC. Itu perbandingannya ya. Misalnya di sini saya kasih satu, di sini satu, lalu di sini akar dua. Sampai sini saya kira bisa dimengerti. Ya, saya kasih soal lagi. Oh, ternyata nggak muat. Ya sudah, saya lanjutkan dulu. Nah, saya kasihkan soal di sini. Oke. Nah, di sini 45, ini A, ini B, dan di sini C. Nah, mungkin saya akan memberikan soal seperti ini ya. Tapi di sini nggak akan saya beritahu kalau di sini itu sama. Jadi kalau 45 derajat, otomatis ini sama ya. Ini sudah otomatis ya. Ingat ya, ingat. Kalau sudutnya 45 derajat, artinya panjang sisi AB itu pasti sama dengan panjang sisi AC. Pasti sama. Ya, itu yang perlu kalian ingat. Kalau misalnya saya berikan di sini, saya taruhlah di sini 10 akar 2 sentimeter, ya. Maka luas segitiga ABC berapa? Ya, kalian Pak Bang bisa langsung aja sih Pak. Ya bisa, cuma nih janganlah kita di sini langsung kita di sini menggunakan ini dulu perbandingan dulu ya. Nah, sehingga AC bandingkan dengan BC ya. AC bandingkan dengan BC sama dengan AC ya. Ingat ya, AC berapa? Satu. Ah, BC berapa BC? Nah, BC itu yang akar dua. Kalian eh akar dua. Kalian boleh menulis seperti ini. Ini nggak saya salahkan. Ini benar. Ini sifat komutatif namanya. Lah, lalu ya sederhanakan dulu. AC berapa? AC yang kita tanyakan. AB berapa? AB 10. Kok AB sih? BC. BC berapa? 10 akar 2 ini ya. Nah, sama dengan 1/akar 2. Apa yang kita lakukan setelah ini? Sehingga kita perlakukan dia menggunakan perkalian silang ya. Sama dengan 10 akar 2. AC sama dengan 10 akar 2 dibagi dengan akar 2. Caranya bagaimana? Ya, kita langsung coret saja karena ini adalah bentuk perkalian. Begitu ya. Kita langsung coret seperti ini. Ini boleh. Atau kalian mau menggunakan cara lain? Boleh juga. Cara lain seperti apa sih, Pak? Ya, kita kalikan kedua ruas dengan
Ya, akar 2. Boleh seperti ini juga boleh. Nggak ada bedanya. Sehingga 10 kita kalikan dengan 2. Akar dikalikan, akar yang sama kan kalau kita kalikan kan sama dengan 2 ya. Bilangan itu sendiri deh. Akar 2 kalikan akar 2 sama dengan 2. Akar 3 kalikan akar 3 sama dengan 3 gitu ya. Nah, kalau gini kan lebih gak asing kan untuk kalian. Ya, kita tinggal coret. Berarti kan AC sama dengan 10. Ingat ya, karena sudutnya 45 derajat, saya garisin di sini. Nah, ingat ya, AC sama dengan AB. Karena 45 derajat sudutnya. Jadi, kalau AC 10, kan otomatis AB berapa? 10 sama. Ya. Sehingga luasnya, berapa luasnya? Setengah dikalikan 10 dikalikan 10. Berapa di sini? Langsung saja 50. Satuannya apa? Oh, maaf saya yang salah. Ini saya kurang satuannya. Ya, ini satuannya sentimeter. Nah, sentimeter kuadrat. Oke, sampai sini bisa dimengerti. Nah, ya kurang lebih materi kita selesai. Lalu saya akan memberikan latihan soal. Ya, jadi latihan soalnya itu melanjutkan yang kemarin. Latihan soalnya kalian bisa menuliskan. Kemarin kan kita sudah mengerjakan ya, tapi belum saya bahas ya yang latihan 6 nomor 6 dan nomor 8 itu sudah ada yang mengerjakan tapi belum saya bahas. Jadi untuk latihannya nanti saya siapkan Jamboard yang baru saja ya. Itu latihan 6 nomor 7 nomor 3. Nah, lalu yang latihan 7 itu nomor 1, 2, 4, lalu 6 dan 8. Nanti untuk jawabannya kalian upload ya, seperti yang kemarin ya, diupload, lalu pertemuan berikutnya kita akan membahas bersama. Seperti itu ya. Kalau misalnya ingin melihat contoh-contohnya bisa melihat di PowerPoint saya. Oke, sekian ketemuan pada pagi hari ini. Di jam sisa berikutnya tolong dikerjakan ya. Nah, oke, sekian dan terima kasih. Hmm.